Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, tugas fitokimia dengan judul penetapan kadar vitamin C pada ekstrak paprika Capsicum annum fagrosum sen menggunakan metode KCKT. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mayawi Putri Abrieliana, NIM P27235022085. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Pratama dengan NIM P2723502286. Perkenalkan, nama saya Nabila Hairunisa dengan NIM P27235022087. Saya Nabila Wafa Aurora dengan NIM P27235022088. Adapun tujuan dan manfaat dari presentasi kami yaitu menentukan kadar vitamin C pada ekstrak paprika menggunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Alat dan bahan: alat KCKT Agrion 110 series, timbangan analitik, toner vapor, corong pisah, alat-alat gelas, dan kertas saring. Bahan: buah paprika merah, paprika hijau, paprika kuning, asap oksalat, metanol pro KCKT, Aquades pro injeksi L plus min, ascorbic acid. Sampel: pengambilan sampel yang digunakan adalah paprika merah, kuning, hijau. Sampel yang diperoleh dari supermarket. Cara kerja, yang pertama pembuatan ekstrak. Sebelum dimaserasi, buah paprika yang telah dicuci diiris sebesar setengah sentimeter. Buah paprika yang sudah dibersihkan dipotong menjadi potongan kecil. Selanjutnya dimaserasi menggunakan metanol hingga menutupi semua permukaan potongan paprika. Campuran dilakukan pengadukan. Selanjutnya didiamkan selama 4 hari dalam wadah tertutup rapat. Pelarut diganti setiap hari. Filtrat dikumpulkan dengan rotary evaporator. Ekstrak yang diperoleh lalu ditimbang. Kemudian yang kedua, penetapan kadar vitamin C. Fase gerak yang digunakan adalah metanol dan Aquades dengan perbandingan 15:58. Vitamin C ditimbang sebanyak kurang lebih 10 mg, kemudian dimasukkan dalam lampu ukur 100 ml dan dilarutkan dengan Aquades sampai tanda batas sehingga didapatkan konsentrasi 100 ppm. Kemudian vitamin C 100 ppm dipipet ke dalam lampu ukur 10 ml masing-masing sebesar 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, dan 0,10 ml. Kemudian tambahkan asam oksalat hingga tanda batas lalu homogenkan. Kemudian saring dengan penyaring 0,45 mikromili lalu diinjeksikan ke KCKT maka didapatkan luas area. Kemudian ditentukan persamaan regresi linier Y sama dengan A plus BX dan nilai korelasi. Kemudian yang ketiga ada pembuatan larutan sampel paprika. Timbang ekstrak paprika kurang lebih 10 mg, masukkan ke dalam lampu ukur 50 ml dan tambahkan asam oksalat sampai tanda batas. Kemudian pipet 5 ml, masukkan ke lampu ukur 10 ml, tambahkan asam oksalat sampai tanda batas. Selanjutnya larutan disaring dengan penyaring 0,45 mikromili. Lalu injeksikan ke KCKT dengan fase gerak metanol Aquades 15:58. Untuk hasil penetapan kadar vitamin C pada ekstrak paprika merah A, kuning B, dan hijau C menggunakan metode KCKT pada semua sampel paprika yang diuji terdapat kandungan vitamin C. Kadar vitamin C yang didapatkan pada paprika merah 2,05 mg, paprika kuning 4,13 mg, dan paprika hijau 1,22 mg. Yang selanjutnya yaitu Pembahasannya adalah kadar vitamin C pada paprika yang dianalisis menggunakan KCKT fase terbalik. Pada penelitian ini, fase diam yang digunakan yaitu kolom C18 atau octadecyl silica ODS yang merupakan fase diam yang paling banyak digunakan karena mampu memisahkan senyawa-senyawa dengan kepolaran yang rendah, sedang maupun tinggi. Sedangkan fase gerak yang digunakan pada praktikum ini adalah metanol dan aquabides dengan perbandingan 15:85. Kondisi KCKT yang digunakan pada analisis sampel dengan panjang kolom 150 kali 4,6 mm, volume penyuntikan 20 mikroliter dan laju alir 1 mili per menit. Untuk menentukan panjang gelombang analisis yang akan digunakan, terlebih dahulu dibuat spektrum serapan larutan standar vitamin C dengan konsentrasi 100 ppm. Panjang gelombang analisis yang dipilih adalah 264 nm, karena pada panjang gelombang tersebut, vitamin C memberikan puncak yang baik. Hal ini berdasarkan penelitian sebelumnya. Waktu retensi merupakan waktu yang dibutuhkan sampel dari mulai masuknya sampel sampai kadar keluar dari kolom dan dideteksi oleh detektor sebagai puncak maksimum dalam kromatogram.
Pengujian vitamin C pada sampel diawali dengan penginjeksian larutan standar vitamin C pada KCKT, sehingga waktu retensi yang didapat larutan standar vitamin C yaitu pada menit kedua. Kurva kromatogram vitamin C standar dapat dilihat pada tabel. Kemudian berdasarkan pengukuran terhadap luas area dari larutan standar vitamin C dengan rentang konsentrasi 2, 4, 6, 8, dan 10 ppm dengan 3 kali pengulangan untuk setiap standar, setelah larutan baku diinjeksikan ke dalam alat KCKT, maka didapatkan waktu retensi dan luas area. Kemudian diperoleh persamaan regresi, di mana X merupakan konsentrasi vitamin C dan Y merupakan luas area dari vitamin C tersebut. Kurva kalibrasi vitamin C dapat dilihat pada tabel. Kemudian hasil penetapan kadar vitamin C pada ekstrak paprika merah A, kuning B, dan hijau C menggunakan metode KCKT pada semua sampel paprika yang diuji terdapat kandungan vitamin C. Kadar vitamin C yang didapatkan pada paprika merah 2,05 mg, paprika kuning 4,13 mg, dan paprika hijau 1,22 mg. Berdasarkan hasil yang diperoleh, kadar dari paprika tersebut kecil dikarenakan setiap 100 gram paprika mengandung 190 mg vitamin C. Berdasarkan data yang diperoleh dari penetapan kadar vitamin C paprika, terdapat paprika kuning yang lebih tinggi kadar vitamin C-nya daripada paprika merah dan paprika hijau. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada sampel paprika yang diuji menggunakan alat KCKT, ditemukan adanya kandungan vitamin C. Penetapan kadar vitamin C dalam ketiga sampel paprika menggunakan KCKT diperoleh hasil pada sampel paprika merah sebesar 2,05 mg, paprika kuning sebesar 4,1305 mg, dan paprika hijau sebesar 1,2153 mg. Hal ini menunjukkan bahwa semua sampel yang diuji ditemukan adanya kandungan vitamin C pada paprika.